Tuhan. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sucikan, kuduskan hati kepikiran kami. Layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan boleh benar-benar ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa yang tidak senang akan adanya firman-Mu, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau usir, kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, hanya Engkau keluar dari tempat ini, terlebih lagi dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya menunggu ayat yang pertama ini. Dalam pembacaan yang pertama ini semua kita bisa mendapatkan dan bersama-sama bisa kita baca. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudah mendapatkan, saya katakan haleluya. Ya. Oke, ayat 1 dan ayat 2 kita baca bersama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Saudaraku, Yohanes pasal 15 ini banyak menjadi ayat atau perikop favorit bagi banyak anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena di sini berbicara tentang bahwa Yesus itu pokok kehidupan kita, dan kita ini diibaratkan seperti carang-carangnya. Saudara perhatikan kira-kira tanaman anggur itu seperti ini. Saudaraku, jadi tanaman anggur, pohon anggur itu tidak seperti pohon mangga, ya, tetapi tanaman yang merambat, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita rindu seperti yang Yesus katakan bahwa kita ini bisa berbuah banyak, amin. Bahkan bisa lebih berbuah banyak.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pagi hari ini tidak akan menjelaskan poin tentang berbuah dan bicara tentang apa buah itu. Tetapi saya akan menyampaikan ada satu poin firman Tuhan yang penting yang menjadi poin pokok dalam ayat 2 ini. Saya baca ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tolong bawahnya slide. Saudaraku, dalam ayat yang kedua kita akan pelajari bersama ya ayat ini. Saya hanya coba menjelaskan ayat demi ayat. Ya, saudara-saudara tangkap dengan baik dan saudara bisa aplikasikan, terapkan dalam hidup saudara masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Ayat yang kedua ini berbicara tentang dua hal, ya. Hal yang pertama, dalam pokok itu ada banyak ranting-ranting. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 2 berbicara bahwa ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ada ranting-ranting yang menghasilkan buah, namun ada ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, tolong slide bawahnya. Saudaraku, di sana dikatakan dengan jelas bahwa ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa kalau ada ranting yang tidak berbuah, saudaraku, maka ranting itu akan dipotongnya. Ya, ini yang Yesus katakan tentang ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, saudaraku, memang setiap petani anggur jelas dia hanya mengharapkan satu saja dari setiap tanaman anggur yang dia sudah kerjakan tanam dari awal, bahwa tanaman anggur itu menghasilkan buah. Tetapi jikalau ada ranting yang tidak menghasilkan buah, maka seperti yang Yesus katakan, maka ranting itu akan dipotongnya. Saudaraku, ayat 2 bagian yang pertama berbicara tentang ada ranting yang tidak berbuah dan ranting itu dipotongnya. Dan ayat ini, saudaraku, ini sebanding dengan beberapa kisah, beberapa perumpamaan dalam perumpamaan perikop-perikop yang lain yang Yesus banyak sampaikan dalam kitab Injil. Yang pertama tentang ranting yang tidak berbuah, kalau di kitab Injil. Yang pertama tentang ranting yang tidak berbuah atau tanaman yang tidak menghasilkan buah ini, Yesus pernah berbicara tentang satu perumpamaan bahwa ada seorang memiliki kebun anggur. Kebun anggur ini berbicara tentang gereja, ya. Dan di tengah-tengah kebun anggur itu, ya, ternyata diselipkan ada, saudaraku, tanaman satu pohon ara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon ara ini sudah ditanam selama 3 tahun. Coba kita akan lihat sebentar, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-13, Lukas pasal yang ke-13, ayat 6 mulai, saya akan baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah. Mencari apa, saudara? Mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Perhatikan kata tebanglah. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Perhatikan, bukan tanpa alasan, saudaraku, pemilik kebun anggur ini berkata kepada penggarap ladang anggur itu, saudaraku, di sini katakan, telah 3 tahun aku mencari buah. Jadi 3 tahun yang lalu, orang pemilik kebun ini telah datang dengan tujuan untuk mencari buah. Jadi mungkin dalam masa pertumbuhan dari ditanam awal sampai masa berbuah, katakanlah misalnya 5 tahun. 5 tahun sudah dibiarkan menjadi masa pertumbuhan sampai waktunya pohon ara ini berbuah.
Nah, dari 3 tahun yang lalu, ini pemilik kebun ini sudah datang untuk mencari buah ara. Mestinya dari 3 tahun yang lalu, pohon ini sudah menghasilkan buah. Tapi 3 tahun yang lalu, tahun yang pertama, ketika pemilik kebun ini datang juga tidak ada buah. Saya rasa tahun itu dia berkata, ya udah nggak apa-apa, mungkin tahun depan berbuah. Dia kembali pulang. Dan tahun berikutnya dia datang dengan tujuan yang sama untuk mencari mendapatkan buah yang di pohon ara ini. Tetapi juga tahun yang kedua tidak menghasilkan buah. Lalu tahun yang ketiga ini yang dikatakan sudah 3 tahun. 3 tahun dan ini adalah kali yang ketiga aku juga datang dan tidak juga berbuah pohon ini. Saudaraku, lalu pemilik kebun itu katakan, pemilik saudara bukan penggarap. Pemilik dengan penggarap berbeda. Lalu pemilik kebun itu katakan kepada penggarap, ya, tebanglah pohon ini. Dan memang kalau saudara seorang petani, pastilah saudara akan mengambil keputusan yang sama. Untuk apa tanaman ini tumbuh nganggur tidak menghasilkan buah? Tebanglah pohon ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu saudaraku dengan memohon penggarap kebun ini, ya, memohon kepada yang empunya pemilik kebun itu. Ya, di sini katakan bahwa ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Atas tanaman yang tidak berbuah, yang diperhadapkan sebenarnya vonisnya, eksekusinya adalah tebang, masih diberi 1 tahun terakhir. Tetapi 1 tahun terakhir kepada pohon yang tidak berbuah ini, saudaraku, apa yang akan dilakukan oleh penggarap kebun itu? Aku akan mencangkulnya. Saudara, kalau tanah bisa ngomong, dia akan pasti berteriak, aduh sakit. Kenapa aku diinjek-injek? Kenapa aku kenyamananku selama ini kau obrak-abrik, kau olah batunya dibuangin, tentu menderita. Dicangkul itu gak enak. Lalu setelah dicangkul, ya, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Saya tanya, ada tidak pupuk tanaman yang baunya harum? Ada? Rata-rata baunya tidak sedap. Rata-rata pupuk itu semua, hampir rata-rata itu hawanya panas, bukan? Saudara, dicangkul, dipupuk oleh Tuhan itu memang tidak enak. Tetapi itulah yang dilakukan oleh seorang penggarap kebun. Jikalau ada 1 pohon yang tidak menghasilkan buah, dengan harapan Tuanku pemilik akan datang tahun depan, ya, dengan apa yang aku lakukan, ya, kiranya moga-moga tahun depan itu akan berbuah, akan ditebang. Lalu ada yang kedua, dalam Injil Matius ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, ya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi ada sedikit perbedaan, tetapi poin sama. Kalau yang pertama memang murni tidak menghasilkan buah, maka diambang akan diperhadapkan dengan penebangan. Lalu yang kedua, pohon itu mungkin berbuah, tetapi buahnya tidak baik. Saya rasa kalau tanaman mangga saya di depan, itu mangganya sampai matang pun tetap kecut, nggak bisa dinikmati meskipun itu mangga berbuah, ya, tentu saya akan tebang. Kecuali dengan pertimbangan yang lain, mungkin diambil biar nggak panas rumah dan lain sebagainya. Itu pengecualian. Tetapi andai kata menghasilkan buah dan buahnya kecut, tidak bisa dinikmati oleh siapa saja, untuk apa dia hidup? Saudara, itu sudah tebang terus dari tadi kan saudara, udah gak capek-capek tebang terus, itulah hamba Tuhan. Sebelum itu saudara dicangkul dulu, dipupuk dulu. Slide selanjutnya. Jadi ini ada ranting yang tidak berbuah. Lalu saya tidak lama dalam ranting yang tidak berbuah. Ranting itu akan dipotong. Jadi ini satu proses pemotongan. Tetapi hal yang kedua, poin yang kedua dalam Yohanes pasal yang ke-15, kita kembali ke sana. Di sana dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa
dan setiap ranting yang berbuah. Waduh, saudara, saya bersyukur setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, setiap ranting-ranting yang ada di tempat ini, ya, itu sudah mulai berbuah. Haleluya. Ada yang buahnya sedikit, ada yang sudah mulai lebih banyak, ada yang semakin banyak. Tetapi Tuhan mau, ya, bagaimanapun jumlah buah, kualitas buah yang sudah kita sampai hari ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ingat loh, perjalanan saudara tidak sampai berhenti di sana. Tetapi Tuhan mau, perhatikan itu ayat ini, bagian yang terakhir, supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang berbuah, saudaraku, ranting yang berbuah juga dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Memang saudara, kita ini nggak boleh bosan, nggak boleh capek, nggak boleh rasa kesal. Selalu diingatkan oleh Tuhan, selalu dibersihkan oleh Tuhan. Memang saudaraku, ranting yang berbuah itu memang harus dibersihkan. Mengapa? Agar itu semakin banyak menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pelajari kalimat ini tentang kalimat dibersihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana punya pengertian yang di bahasa Indonesia kan, pengertian kata dibersihkan itu sama atau searti dengan dimurnikan. Ya, jadi kata dibersihkan itu sama pengertiannya dengan dimurnikan. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan yang meskipun sudah berbuah, tapi Tuhan inginkan lebih banyak berbuah lagi, Tuhan akan terus murnikan dia. Haleluya. Tuhan akan terus bersihkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, kata dimurnikan ini, dibersihkan, dimurnikan ini juga searti dengan apa yang Ayub pernah katakan dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Di sana dikatakan dalam terjemahan lama, ini searti, ya, satu arti dengan di sana ada kata murni. Namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, aku akan terbukti bahwa hatiku murni. Dalam kata murni terakhir dalam bahasa Inggris katakan P-U-R-E, pure. Saudaraku, artinya murni, bersih, ya, tidak ada terkandung di dalamnya bakteri, ya, benar-benar bersih. Itu loh. Saudaraku, dan inilah yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Jadi saudaraku, setiap kita yang sudah setia iring Tuhan, yang sudah setia berdoa, sudah mulai belajar untuk selain sembahyang, selain ibadah, banyak juga belajar lakukan hal yang lain. Yang tadinya kurang bisa memberi, sudah mulai belajar memberi. Yang tadinya nggak peduli dengan sesama, sudah mulai peduli dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu kan mulai dibersihkan. Nah, saudaraku, proses ini berjalan terus. Saudara, slide selanjutnya. Ya. Saudara lihat apa ini? Ngeri nggak lihatnya, saudara? Aduh. Ini proses pemotongan. Dan dengan alat yang sama, seorang petani ini juga, seorang petani akan lakukan terhadap setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dengan alat ini. Dan dengan alat yang sama, petani anggur akan membersihkan setiap ranting yang juga berbuah. Alatnya sama. Gunting, katakanlah ini, atau pisau, itu dalam Alkitab berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman Tuhan. Nah, selanjutnya. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Dibersihkan. Ya, kata dibersihkan ini, saudaraku, tentunya juga dengan cara yang sama seperti pemotongan yang dilakukan atas ranting yang tidak menghasilkan buah. Tetapi yang dipotong berbeda, saudara.
Kalau tadi yang tidak berbuah, ranting yang dipotong, tetapi pembersihan yang dilakukan oleh seorang petani anggur terhadap setiap ranting yang menghasilkan buah dengan alat yang sama adalah, perhatikan ini. Itu ayat 2 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua bagian yang B. Dalam terjemahan lama di sana dikatakan begini, saudara. Bagian terakhir ya. Dan setiap cabang yang berbuah. Apa saudara? Apa? Dikurangi daunnya. Saat Yesus lihat ada pohon ara dari jauh rimbun daunnya, Yesus berpikir, oh ini tanda-tanda bahwa pohon ara itu ada buahnya. Tetapi setelah Yesus dekati ternyata tidak ada buahnya, tebang saja. Saudaraku perhatikan. Jadi ingat, Anda berbuah, tetapi ketika juga daunnya juga banyak rimbun. Nah ini yang banyak kali kita nggak siap. Daun ini kan berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat sebenarnya tidak membuat kita berdosa. Ya, tidak berdosa. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau cara itu berbuah agar buahnya lebih banyak, daun yang tidak perlu dipotong, dibersihkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kalau saudara punya style hidup, prinsip hidup, masih mengejar penampilan-penampilan, masih mengejar atau masih dengan pandangan-pandangan orang dunia, meskipun saudara tidak mengabaikan firman Tuhan, itu pun akan sedikit menghambat perkembangan buah saudara. Jadi kata dibersihkan itu rupanya daunnya dikurangi. Saudara siap gak dikurangi? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibersihkan ini dengan cara atau ada proses pemotongan. Daunnya dipotong. Nah, yang pertama, pemotongan atau pembersihan ini adalah sebagai salah satu bentuk pemeliharaan. Saudara perhatikan badan saudara, tubuh saudara. Ada nggak bagian-bagian tubuh tertentu yang cara pemeliharaannya dengan cara dipotong? Ada? Ada. Apa Arnold? Kuku. Rambut ya, terus apa Pak tuh? Kuku. Bayangkan kalau Anda punya kuku 1 tahun tidak dipotong. Oh, sudah seperti tobatan yang dilupakan melengkung gitu ya. Saudaraku, dosa nggak kuku panjang? Dosa nggak? Enggak lah. Enggak, apa hubungannya kuku panjang dengan dosa? Ya, nggak ada hubungannya. Tetapi perhatikan, kita akan tampak penampilan kita lebih baik, lebih rapi kalau memang ada bagian-bagian tubuh kita ini yang cara pemeliharaannya memang ya dengan cara dipotong atau dibersihkan. Memang penampilan luar itu, saudaraku, itu ya orang banyak bilang yang penting hati. Tetapi saudara bisa bayangkan kalau saya pakai prinsip itu, yang penting hati. Saya punya rambut gondrong. Saudara bisa bayangkan, kan yang penting hati. Gondrong sampai di sini. Saya pakai apa namanya? Kalau ini saya pakai celana levis yang ada rantainya di sini. Yang penting hati. Saudara nolak saya nggak kira-kira? Malu nggak punya pendeta begitu? Saya rasa, aduh, orang banyak tanya, ini Pak pendeta atau preman itu? Ya saudara, jadi memang ya salah satu cara Tuhan membersihkan kita, ya memang salah satunya dengan cara pemotongan, dipotong. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipotong. Nah, ini salah satu pertama cara pembersihan yang dikatakan cabang yang berbuah itu dibersihkan, dipotong. Dan inilah salah satu bentuk atau cara pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita agar kita lebih banyak berbuah lagi. Saudaraku, kata dibersihkan ini, coba kita lihat dalam ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kita dibersihkan oleh firman Tuhan.
Firman Tuhan membersihkan. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita rasa firman Tuhan itu datang memotong kita. Memotong banyak hal dalam diri kita yang memang seharusnya tidak ada. Atau menghalangi pertumbuhan, menghalangi buah yang seharusnya ada. Dan memang firman Tuhan itu datang seakan-akan memotong. Saudaraku perhatikan, firman Tuhan katakan tentang Yohanes Pembaptis. Dia itu adalah suara yang berseru di padang gurun. Tanah yang berlubang, firman Tuhan katakan apa? Ditimbun. Terus tanah yang menjulang diratakan. Artinya apa? Yang seharusnya tidak ada, tetapi itu ada dipotong. Yang seharusnya ada tetapi belum ada, itu ditambahi. Kan setiap kita semua dalam posisi seperti itu. Saudaraku, firman Tuhan datang untuk membersihkan kita, membuat kita makin cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Slide selanjutnya. Hal ini sangat penting. Mengapa? Mengingat bahwa kita ini memang harus pakai jubah putih. Di surga nanti gak ada jubah belang-belang. Ya, semuanya pakai jubah putih. Satu saat ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang sebuah pesta. Nah, pesta ini sudah berjalan dan ternyata di tengah-tengah suasana pesta itu ada seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ya, dan akhirnya tamu itu diusir keluar. Nah, saudaraku, kita harus pakai jubah putih, bukan? Saudaraku, jubah putih berbicara tentang kebenaran, kekudusan, dan kesucian. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 6, jadi di sana dikatakan gambaran tentang sorga. Saat Yohanes Rasul itu dibawa, ya, oleh mendapat penglihatan, dibawa ke sorga oleh Tuhan dalam penglihatan, ya, dia diperhadapkan dengan sekumpulan orang yang banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung. Itu penglihatan Yohanes tentang surga, dan itu tentang kita-kita yang nanti akan ada di sana. Lalu semua orang itu semua memakai jubah putih. Dan Yohanes tanya begini, siapa mereka? Semua pakai baju putih. Iya, mereka itu orang-orang yang telah keluar dari kesukaran hidup, kesukaran yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba Allah. Pertama, saudara, saya hanya mengingatkan bahwa dosa kita semua yang kita warisi dari nenek moyang kita itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Itu tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 dan ayat 19. Ya, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita, oleh darah yang mahal, yaitu oleh darah Kristus. Ya, disucikan oleh darah Kristus dosa kita. Lalu yang pertama, bukankah kita banyak kali yang kita lakukan setelah kita percaya Tuhan juga, banyak kali kita masih kotor, ya, masih lakukan juga pelanggaran, masih juga lakukan katakanlah dosa. Lalu bagaimana ini hidup? Kita harus bagaimana? Kita kan sudah dibersihkan dulu, disucikan oleh darah Kristus saat kita percaya. Iya, tetapi saudara, dalam perjalanan hidup kita ini banyak kali noda-noda dosa, ya, noda-noda dunia ini masih mencemari pakaian jubah kita. Nah, itu bagaimana caranya? Itu disucikan oleh firman. Saudara mandi pakai apa? Air. Juga pakai air. Setiap hari, bukan? Saya bilang begini, kenapa sih cuma cukup sekali mandi dalam hidup saudara? Saudara kalau nggak mandi 1 minggu, kira-kira apa jadinya? Meskipun saudara beribadah semangat, lompat-lompat, tetapi kan sengsara yang di sebelah kanan kiri saudara, iya kan? Ini bau apaan? Saudara mandi. Sama. Tuhan ajarkan kita, ingatkan kita kalau kita berdoa, ya, kita mohon ampun dulu, Tuhan sucikan kita dengan firman Tuhan, dan kita akui Tuhan sucikan, Tuhan ampuni kita. Kita nggak lama di sini, jadi kita di surga nanti semua pakai jubah putih. Jadi belajarlah mulai sekarang kita pakai jubah putih. Haleluya. Bukan ini atau ini, bukan. Saudara pakai belang, pakai merah, hijau, terserah saudara, pokok kerso. Apa saudara suka?
Tetapi secara rohani belajar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ayo selanjutnya. Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi pemotongan yang dimaksud itu untuk membersihkan, ya itu tujuannya agar bersih, agar banyak berbuah. Nah, pemotongan ini punya arti yang kedua sebagai juga salah satu bentuk pembentukan. Saya beberapa hari yang lalu baru rupanya waktu saya mau datang ke rumah Bapak Pardosi, Ibu Pardosi ke sana, di pinggir jalan depannya itu ada pohon pucuk merah, cakep gitu saudara. Cakep bentuk, ya. Lalu saya terpikir gitu langsung gitu ya. Oh, ini kelihatan bagus, ini tanaman hias karena dibentuk. Cara pembentukannya bagaimana? Apa? Dipotong. Saya rasa tanaman ini kalau tidak dipotong nggak bisa berbentuk seperti ini. Benar? Benar? Benar apa tidak? Kalau tanaman ini seperti yang digambar ini tidak dilakukan pemotongan sebagai salah satu bentuk sebagai satu bentuk pembentukan, nggak akan jadi bulat-bulat cakep begitu. Saya rindu, saya pengen jemaat yang Tuhan percayakan kami layani di sini, pengen banyak sekali keinginan kerinduan saya. Saya rindu jemaat menjadi jemaat yang terbentuk mengasihi Tuhan. Itu kan terbentuk namanya. Terbentuk bisa mengasihi Tuhan. Terbentuk takut akan Tuhan. Menjadi jemaat yang terbentuk dalam suasana rajin, taat, setia, beribadah. Itu kan terbentuk. Ya kalau saudara belum kami di sana, saudara pasti akan terus berhadapan dengan firman. Kenapa? Karena bentukan firman itu menuju ke sana. Kalau ada carang-carang yang tersendiri, ini pasti akan dipotong. Karena apa? Ya karena akan dibentuk, dia bentuk sesuai dengan yang membentuk ini mau arahnya kemana. Saya rindu jemaat menjadi jemaat yang suka memberi. Itu kan perlu pembentukan, bukan? Perlu pemotongan. Semua yang kami rindu jemaat jadi jemaat yang bagaimana? Itu bentuk daripada pembentukan. Dan semuanya itu melalui proses pemotongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibentuk atau dipotong itu rasanya sakit. Sampai kalau misalnya ini tanaman, ketika satu carang dipotong, tujuannya dibentuk, langsung keluar apanya? Getah. Memang alamiah begitu. Memang alamiah begitu. Ketika saudara dibentuk oleh Tuhan, rasanya sakitnya tuh di sini om. Nanti belum sakitnya di sini, belum selesai, sakitnya juga di sini. Sakitnya juga di sini, semua sakit. Tetapi ingat, Tuhan sedang membentuk saudara. Amin. Kadang-kadang kita rasa sampai berdarah-darah loh. Aduh, kuat apa enggak aku bekerja di sini ya? Karena dibentuk, tetapi kalau saudara bertahan, cakep saudara jadi nanti. Haleluya. Saudara, hamba-hamba Tuhan tuh ngiler kalau lihat jemaat-jemaat yang sudah terbentuk. Benar. Semua hamba Tuhan kalau sudah cerita tentang jemaat yang sudah jadi, waduh, coba dia berjemaat di sini. Coba dia berjemaat di tempat saya. Kenapa? Sudah jadi, nggak perlu ngajarin lagi, nggak perlu motong-motong lagi. Motong itu resikonya gede, saudara. Ya, motong resikonya gede. Soalnya saudara jemaat jiwa pribadi kan bukan tanaman. Ya, benar? Ya kan? Saudaraku, kadang-kadang kalau kita nggak siap, inilah banyak anak Tuhan nggak ngerti bagaimana Tuhan membersihkan dengan cara juga memotong. Saudara, ini sakit, ini tidak menyenangkan. Perhatikan, Nabi Wahyu 3 ayat 19 bisa dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, saya tanya bapak-bapak, pernah marah anak saudara? Pernah? Saya pun pernah, bahkan sering. Kalau sampai anak itu nangis, dia berontak, rasa nggak nerima dengan
marahnya kita sampai dia ke bawah tidur. Meskipun alasan kita marah itu benar untuk bentuk dia, untuk mendidik dia, apa yang ada di hati saudara terhadap anak saudara ketika saudara lihat anak saudara sudah tidur, ini masih agak bengkak gini. Apa yang ada di hati saudara, Bapak-bapak? Rasa apa? Benar kamu ini. Betul ya? Saya rasa sama ya. Itu gembala dengan jemaat begitu. Sama, saudara. Kalau bicara soal sayangnya saya kepada saudara, nggak usah ditanya. Tetapi kenapa kalau saya kok marah-marah? Ya kan memang harus dibentuk. Coba kalau misalnya ini tidak saya nggak potong, memang gembala itu kalau lakukan pemotongan itu memang resikonya gede, saudara. Ya, kalau nggak dilakukan pemotongan, saya nggak tampilkan ya. Jadi ada banyak tanaman yang tidak ada pemotongan, saya sebut sebagai tanaman hias yang liar. Itu setiap cabang berkembang kemana dia mah. Saudara kalau semau gue, memang saudara nggak akan terbentuk indah. Saudara jadi orang Kristen berjemaat dimanapun, kalau semau gue, ya, saudara punya kepribadian nggak mau dicampuri oleh Tuhan, nggak mau di Tuhan itu turut campur tangan atas pribadi saudara, sifat karakter saudara. Kenapa repot-repot? Ya nggak bisa. Akhirnya jadilah kita tanaman yang liar, nggak terbentuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tanaman bonsai itu mahal, saudara. Ya, orang tanaman bougainville aja itu kami beli pernah 2 di Urgensi sana, cakep, buat bunganya cakep, sudah dibentuk cakep, pohonnya cakep, masih ini sudah, lalu dia sudah terbentuk melungker begini, cakep, itu pun mahal. 2 sudah kenanya ratusan ribu, coba. Itu cuma tanaman yang cuma bunga kertas. Memang tanaman yang sudah terbentuk itu harganya mahal. Banyak orang nggak bisa beli tanaman yang mahal itu, kenapa? Harganya mahal. Coba rumah-rumah orang kaya yang mewah-mewah, saya rasa tanamannya, hiasnya juga itu yang mahal-mahal, ya kan? Yang terbentuk, yang cakep-cakep itu. Kenapa mampu beli? Memang harganya mahal. Sama anak Tuhan yang sudah terbentuk indah, harganya mahal. Haleluya. Makanya banyak kadang pelayan-pelayan Tuhan itu kalau lihat anak-anak Tuhan yang sudah terbentuk cakep, coba dia berjemaat ke saya, coba dia jadi jemaat di tempat saya. Kenapa? Karena udah jadi, nggak perlu repot ngebentuk lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi memang kalau bicara soal Tuhan mengasihi kita, tetapi justru oleh karena kasihnya itu dia tidak biarkan kita tetap semau kita. Haleluya. Karena kasihnya dia kepada kita, kalau ada yang tidak benar, dia bentuk kita, dia potong kita. Ayo slide selanjutnya. Iya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita? Nah, ini kita harus ngeh. Semua proses pembentukan dari Tuhan untuk membuat kita bisa lebih banyak berbuah. Bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Saya singkat saja. Pertama, dengan firman-Nya. Saudara, apapun bentuk firman Tuhan yang saudara terima, kadang-kadang memang untuk seketika membuat kita rasa gusar, membuat telinga kadang-kadang kita rasa merah, muka kita rasa aduh. Padahal pendeta tidak khotbah khusus secara pribadi untuk dia. Ya memang firman Tuhan itu seperti itu. 2 Timotius pasal 3, setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah, Roh Kudus, yang tertulis dalam ini kitab kita ini berguna untuk mengajar, mendidik, mengarahkan orang ke jalan yang benar. Dengan firman-Nya dia membentuk kita. Lalu yang kedua, dengan apa dia membentuk kita? Dengan keadaan atau situasi. Saudara, camkan apa yang saya sampaikan. Kemakmuran, kenyamanan, keadaan yang baik hanya memberi 1-2 buah pelajaran saja bagi saudara. Tapi kepahitan, kesukaran, air mata itu memberi 1001 macam pelajaran hidup bagi saudara. Benar?
Ketika saudara sukar, hidup saudara sukar, saudara baru ngerti artinya bertahan. Ketika saudara ngadepin kepahitan, saudara baru tahu artinya belajar percaya pada Tuhan. Dan itu saudara tidak dapatkan saat saudara limpah dengan berkat. Ya? Ya. Artinya saudara, bagaimana arti sesungguhnya aku percaya kepadamu? Tidak saudara dapatkan saat saudara semuanya baik. Saat semuanya baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sambil senyum, ya kan? Kita gak bisa memaknai arti percaya Tuhan. Tetapi ketika saudara berjalan dalam lembah kekelaman, baru saudara di sana mulai tahu, oh, ini artinya aku percaya kepada Tuhan. Jadi, Tuhan juga membentuk saudara dengan keadaan dan situasi. Haleluya. Kalau dalam keadaan sulit sukar, saudara sudah mulai gak taat pada Tuhan, sudah mulai mengabaikan Tuhan, ya saudara memang jadinya masih kalah, belum terbentuk, nggak terbentuk. Tuhan mau dalam segala keadaan, saudara tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Saya ajarkan, ingatkan, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sulit, saudara berusaha, saudara bekerja, mencari nafkah, berusaha dengan apalah yang saudara bisa lakukan dan kerjakan. Tetapi firman Tuhan saudara harus ingat bahwa kerja susah payah kita menamai. Firman Tuhan bisa menjadikan kita berhati. Usaha saudara sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan saudara sampai mengabaikan Tuhan. Haleluya ya. Jadi keadaan itu dan situasi itu juga akan membentuk kita. Saudara, ya lanjut. Yang ketiga, orang yang ada di sekitar kita. Amsal 27 bisa dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kenapa Anda harus marah dengan orang yang benci saudara? Bukankah dengan adanya orang yang membenci saudara, saudara belajar terbentuk menjadi jemaat yang tahu mengasihi orang yang membenci. Orang membenci urusannya dia, bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah kiranya dengan hal itu yang Tuhan luaskan, izinkan saudara bisa menjadi pribadi yang semakin seperti yang firman Tuhan katakan, mengasihi orang yang membenci. Kalau ada orang yang tahu-tahu ngomel pada saudara, saudara baru tahu artinya bagaimana untuk menahan diri. Saudara nggak perlu. Saudara kan anak Tuhan. Satu saat saya buka YouTube, saudara, khotbahnya Gus Nuril. Itu dari pagi, dari pagi sana khotbah di Natal gereja yang ada di Solo. Khotbah Natal, saudara. Ya ini buat